pada pengertian sudah itu hafalan, ya. Dan hafalan di sini maksudnya apa yang ada tertera di sini, hafalan-hafalan tentang petuah-petuah ataupun wejangan-wejangan ataupun kata-kata mutiara ataupun apa lagi, kalau bahasa Inggrisnya disebut sebagai proverb, ya, proverb, ya, kata-kata mutiara, ya. Baik, ada berapa puluh? Dan 86, ya, 86. Kita ambil dalam 15 menit ini sebisanya. Kita sambung di depan. Yang pertama, petuah ataupun kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, ya. Bunyinya adalah man jadda wajada. Ini sudah hafal semua. Ada nama film, ya. Judulnya apa? Man jadda wajada. Apa artinya? Ada artinya di sini. Ya. Man artinya sopo wonge, barang siapa. Man anti, siapa anda? Leha tingkowa. Man anti, leha tingko, le tingko. Man anti artinya apa? Siapa anda? Man jadda bersungguh-sungguh, struggle, ya, work hard, bahasa Inggrisnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, banting tulang, kerja keras, apalagi itu, bahasa Jawa ini kerja keras, wokel, apalagi ulet, kerja, ya, ulet, ya. Wajada, pasti dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Seperti panjenengan semua ini sebelum pergi ke Hong Kong, wah, sudah kerja keras ya, pendaftaran, dari mulai pendaftaran sudah mulai wirawiri ngalor itu ngetan bulan yang ngurusnya kan, syarat-syarat, ditendang sana, tendang sini, oper sana, oper sini, tapi kitanya terus, ya, tidak berhenti, tidak kapok, ya, sehingga sampai di PT. Nah, sebelum ke PT kan ngurus dulu ya, ya. Sampai di PT, wah, sampai lagi. Wah, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang berapa bulan? Setahun lagi? Ada yang setahun. Ini namanya jadda, sungguh-sungguh, ya. Selama setahun di PT itu, wah, pokoknya serba kekurangan, tapi dia tetap struggle, berjuang, ya, sampai wajada, sampai dia dapatkan panggilan, dapat majikan dari mana? Hong Kong. Dalam 1 tahun itu, jaddanya itu, struggle-nya, kerja kerasnya, ya, kesabarannya di dalam PT bermacam-macam, ya Bu ya. Kadang-kadang kita dinyinyiri teman, ada nggak kayak gitu? Ada, ya, disengiti teman, tapi kita struggle bertahan, ya. Kita mau ke kamar mandi, antrinya, kadang-kadang ya Bu ya, pasti nggak pernah masuk kayak apa di dalamnya. Ruwet ya Bu ya. Iya, dalam satu ruangan berapa puluh orang atau berapa ratus orang, ya. Ketika makan, apa makanannya? Sayur segini. Segini sama apa tempe segini. Iya, dan itu terus ya Bu ya. Kita waktu itu struggle mempertahankan keputusasaan, ya, mempertahankan keputusasaan, ya, tetap struggle, ya, kita berjalan sampai kita mendapatkan panggilan. Jadi setelah
1 tahun misalnya, ya, kita berjuang melawan ketidakpastian, ya, melawan nyinyir-nyinyiran di dalam PT ya, melawan apa lagi itu? Tuduhan-tuduhan, cibiran-cibiran, ya, bully-bulian, kan ada bully-bulian ya. Ya. Kemudian setiap malam kita bangun, rajin apa nggak tahajudnya ketika di PT? Tiap malam ya, tasbihnya muter terus, ya, sampai kita mendapatkan wajadah. Dapat apa? Panggilan dari Allah. Disebut wajadah. Menjadda wajadah. Tapi orang yang tidak struggle ketika menunggu selama setahun ataupun 6 bulan ataupun 2 bulan, oh ada yang minggat dengan lari, ada nggak kayak gitu? Ada yang nggak tahan misalnya lompat ataupun lari? Ada ya? Ada. Tapi bersyukur ya panjenengan semua yang melakukan jadda tadi ya, sehingga panjenengan mendapatkan apa yang diimpikan, naik kapal apa? Naik kapal terbang. Kan dulu pengen naik kapal terbang ya dia. Waktu kecil-kecil, saya kalau di sawah dulu ada kapal terbang di atas itu, ya. Teriak apa? Pikirannya enakan gitu loh, duitnya disuruh naburi duit. Kalau ditaburi jatuhnya kemana? Kita membayangkan enaknya naik kapal terbang ya. Tapi itu belum juga dikatakan sebagai sukses. Kita masih berjuang lagi. Belum tentu nih majikannya baik apa enggak ya Bu ya. Iya. Ketika baru sampai di majikan, wah perjuangan lagi. Iya, kita jaga lagi. Jadi yang namanya jaga itu terus menerus sampai kita mati. Ya, sungguh-sungguh, ya, tahan diri, sabar, ya, ulet. Ini namanya jaga. Sebab itu orang-orang yang sukses berhasil di dunia ini, dulunya ibu-ibu sekalian, dulunya sebelum sukses itu sengsaranya bukan main. Jangan dikira enak. Orang yang sukses kaya raya sekarang ini dulunya enak-enakan. Panjenengan kenal dengan orang terkaya di Hong Kong, Lee Ka-shing, pernah dengar namanya? Yang punya MTR, punya banyak duitnya, kayanya ya. Dulunya jadi orang susah. Dulu ngantri dagangan jalan kaki dari North Point ke Central, bawa ember itu, bawa ember sambil sekolah. Ya, sekarang jadi orang kaya raya. Siapa lagi? Stanley Ho. Cuma orang-orang melarat sama duitnya ya. Yang kaya-kaya ya. Nah, mereka bekerja keras ya. Siapapun orang yang sukses dulunya sengsara. Kalaupun tidak, uangnya dia sengsara dalam lingkungan ya. Sering dibully, sering difitnah, sering macam-macam ya. Ketika dia bertahan, maka dia akan mendapatkan wajadah. Apa wajadah tadi? Apa tadi? Berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh? Dia berhasil. Berhasil, maka dia berhasil. Ya, kita pun demikian, alhamdulillah ya. Dulu waktu di kampung pengen ke Hong Kong ya. Iya, sampai di sini kita bertahan terus dengan berbagai macam-macam ujian, entok kita kuat wajadah. Hasilnya apa? Ada yang sudah punya rumah, ada yang sudah punya kebunnya, ya. Ada yang sudah punya mobil, ya. Ada yang nabung dengan 2 karung, ada yang 10 karung. Alhamdulillah. Ada yang sudah haji, ada yang sudah umroh, ya. Macam-macam ya. Ada yang anaknya sudah berhasil ya. Nah, jadi hidupnya nyaman, enak. Sekarang kan enak, panjenengan sudah enak ya. Artinya perjalanan yang gak enak itu sudah terbiasa ya. Jadi tinggal enaknya ya Bu ya. Iya. Nah, jadi menjadda wajadah.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Harus bersungguh-sungguh, ya. Tanpa kesungguhan kita tidak akan sampai, ya, pada apa yang kita inginkan. Lebih baik kita menderita sekarang daripada menderita nanti. Ya, sekarang nggak apa-apa. Ini dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah. Allah menyatakan, Inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya beserta kesusahan itu pasti akan ada kesenangan, kebahagiaan. Ini nggak apa-apa. 1 tahun di PT, 1 hari nanti aku di Hongkong, aku bisa senyum. Nah, kayak gitu loh, ya. Banting tulang 1 bulan kerja di rumah majikan, ya wes nggak apa-apa. Kurang tidur, ya, tenaganya agak diporsir misalnya, ya. Tapi kita yakin pada suatu hari kantong aku, rekening aku akan ada gendut. Gitu loh. Kalau sudah gendut, wah, pikirannya enak ke depan. Kita bisa berpikir, bisa bertindak. Ya, tapi kalau kita nggak punya duit, pikirannya kayak apa? Punya. Ya biar, jangankan berpikir ke depan, berpikir untuk perut sendiri aja nggak mampu ya biar. Misi perut loh. Perut kalau sudah kosong, wah bahaya, bisa bunuh orang, bisa nyopet, bisa apa lagi? Merampok, nodong, begal, karena perut loh. Tapi kita di sini alhamdulillah ya, syukur ya. Ya, makanan gratis, air gratis, listrik, ya, rumah gratis. Nah ini sebagai wajah dan kemudian kita bisa berkontribusi, membantu keluarga, membantu teman-temannya ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan hasil dari jadda, ya, pada wajah. Yang kedua, mansar ala derbi wasala. Apa artinya? Siapa berjalan pada jalan akan sampai. Nah, barang siapa yang berjalan di atas jalannya yang benar, pasti dia akan ada. Niatnya yang tulus ikhlas dia berjalan, pasti dia akan sampai. Menjenengan inilah niat tadi malam aku mau ke masjid lah. Terus pokoknya udan anginan aku harus ke masjid. Dia berjalan sesuai dengan niatnya dan jalannya benar, naik bisnya betul. Kalau kuanca jam nomor berapa? Ada naik bis kan? Atau naik MTR? Harus jurusannya mana jurusannya? Ya, jurusan Koswiki ataupun Wansa. Kita harus stick kepada istiqomah itu tadi, ya. Maka pasti akan sampai juga kemana-mana. Ke masjid Wansa. Walaupun di tengah jalan banyak digoda oleh teman-teman. Mbak, kita ke karaoke ya Pak. Kita traktir kan, 1 hari full, ya, makan minum tak traktir. Kira-kira panjenengan yang sudah niat lurus, ya, pada jalan niat tadi, kira-kira mau dengan ajakan tadi? Saya kira tidak akan mau. Karena apa? Kita ingin jalan yang lurus, sehingga ajakan-ajakan, ya, apalagi godaan dari mulai rumah sampai ke masjid tadi kita dapat hindari, ya, dan sampailah kita di mana? Masjid. Ya, panjenengan sekarang, ya, karena ada juga yang mungkin dibisiki kalau usah ke masjid apa ke masjid kan gitu ya. Kayaknya kok berat ke masjid. Ini namanya jalannya kurang lurus, ya. Nah, jadi kita niatkan, kita luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar 100%. Sar ala derbi wasal. Bisa dihafal?
Nomor 1, nomor 2 bisa dihafal minggu depan. Ini kalau di pondok ini dihafal semua. Iya semua kalau di pondok. Saya masih ingat aja. Ya. Wajib, ini wajib hafalan. Ya. Mansar ala derbi wassalam. Satu lagi hafalannya 3 ya hafalannya ya. Man sabara gofiro atau gofaro, gofaro atau gofiro. Sopo wong kang sabar mesti apa? Berhasil ataupun menang. Sabar ini penting. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa sabar itu merupakan senjatanya orang mukmin. Ya, sabar itu senjatanya apa? Orang mukmin. Dimanapun kita berada dalam 24 jam, sifat sabar ini harus kita siapkan. Ya, kita harus standby-kan sifat sabar ini. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, lagi jalan enak-enak ke pos WC, tiba-tiba di depan kita orangnya ada bunyi dari belakang, brut brut brut. Ayo sabar apa enggak? Sabar. Sabar pemarah. Nah, ya. Sabar. Ya. Ucapkan syukur alhamdulillah, baru amin yang keluar. Nah, belum lagi apa? Kayak gitu loh ya. Intinya enak. Coba kalau nggak sabar, dia marah sampai berantem. Bisa sampai apa enggak? Nggak sampai tujuan, mungkin terlambat. Tapi kalau kita sabar, ya, insya Allah semuanya akan mulus. Ya, dalam poin di bawah yang mungkin nanti ada lagi. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Nomor 8 itu ada ya di kitab. Nomor 8, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Apa artinya nomor 8? Kesabaran itu kesabaran itu akan membantu apa? Setiap pekerjaan. Jadi kalau dimarahi majikan, relax, tenang, ya biar berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, doakan majikan yang lagi marah-marah itu supaya apa? Diam dan baik. Nah, ya harus begitu. Jangan majikan marah, kitanya marah. Majikan bawa pisau, kita bawa pedang. Nah, kira-kira gimana? Wah, bisa tinggal nama kita nantinya, Bu ya. Sebab itu kesabaran ini tidak ada batasnya. Karena ada sabar itu pun ada batasnya. Pernah dengar kayak gitu? Setuju apa enggak panjenengan? Enggak betul. Menurut saya ini enggak betul. Sabar yang enggak ada batasnya. Masa ada batasnya belum sabar itu ya. Nah, ini namanya orang sombong yang ngomong kayak gitu. Ya. Sabar itu tidak ada apa? Batasnya. Enak. Dingin kedinginan, alhamdulillah. Panas kepanasan. Amat banget orang sabar itu. Ya. Ada angin taufanya, di sini kehendak Allah, sabar saja. Ya. Tinggal kita ikhtiar, jangan keluar. Ya. Kemudian apa lagi? Tutup pintu, tutup jendela dan lain sebagainya. Ya. Maka ya, orang yang sabar akan apa? Meningkatkan segala pekerjaan. Jadi 3 tolong dihafal nanti minggu depannya. Insyaallah. Lagi nomor 4. Baik, bisa kita cukup. Sini ada permintaan doa buat anaknya Mbak Eli. Nama jenis Fadilah hari ini untuk pondok.